Salam saudara-saudaraku. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami masih dapat berkumpul bersama-sama merenungkan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melindungi, menjaga kami selama ini Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Berkati dalam pekerjaan kami, berkati dalam bisnis usaha kami yang kami jalankan Tuhan. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan hari ini adalah sifat Yesus dan motif kita. Mari kita membuka Alkitab dan membuka Injil Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Matius 5 ayat 20, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Yesus, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan Yesus dengan kata-kata keras ini? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itulah yang menjadi topik renungan hari ini. Karakteristik seorang murid bukanlah bahwa dia melakukan hal-hal yang baik, melainkan bahwa dia memiliki motif yang baik oleh anugerah Allah yang adikodrati. Satu-satunya hal yang melebihi perbuatan benar adalah pribadi yang benar. Yesus Kristus datang untuk menaruhkan ke dalam diri seseorang yang memberi tempat baginya suatu sifat baru yang mempunyai kebenaran melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berkata, jika kamu adalah muridku, kamu harus benar, bukan hanya dalam tindakanmu, melainkan juga dalam motifmu, aspirasi atau cita-citamu, dan di kedalaman angan-angan pikiranmu. Motif Anda haruslah sedemikian murni, sehingga Allah yang Maha Kuasa tidak dapat melihat sesuatu yang menghardiknya. Namun, siapakah yang dapat berdiri dalam terang Allah yang kekal tanpa dapat dihardiknya? Hanyalah Putra Allah, dan Yesus Kristus menyatakan bahwa melalui penembusannya, dia dapat menaruhkan sifatnya sendiri di dalam seseorang dan menjadikan orang itu semurni dan sesederhana seorang anak kecil. Kemurnian yang dituntut Allah adalah mustahil, kecuali kita dapat diciptakan kembali secara batiniah, dan itulah yang telah dilakukan Yesus melalui penebusannya. Tidak seorang pun dapat memurnikan dirinya dengan mematuhi perintah-perintah. Yesus Kristus tidak memberikan kepada kita aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan. Dia memberikan kita ajarannya berupa kebenaran yang hanya dapat ditafsirkan oleh sifat atau naturnya yang ditaruhnya di dalam diri kita. Keajaiban besar dari keselamatan Yesus Kristus ialah bahwa Dia mengubahkan sifat warisan kita. Dia tidak mengubahkan sifat atau natur manusia. Dia mengubahkan sumbernya dan karenanya juga motif-motifnya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati juga mereka yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga mereka dalam melakukan aktivitas hari ini Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaikan
siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, hidupku di tanganmu, bertugas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu, oh dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu,